Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indah Permatasani selaku moderator yang akan memandu rekan-rekan dalam mengikuti rangkaian diskusi kali ini mengenai landasan historis pendidikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Suningsih SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan yang telah mempersilahkan kami untuk memaparkan materi. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasani dengan NIM 2205312. Yang kedua ada Karisma Tita Ulfana dengan NIM 2206055. Dan yang ketiga ada Rifa Fadila dengan NIM 2204101. Di sini kami akan membahas ada 4 pokok pembahasan materi, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua perkembangan pendidikan di Indonesia pada zaman purba hingga zaman kolonial Belanda, yang ketiga pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional, dan pendidikan zaman pendidikan militerisme Jepang. Yang keempat, pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai tahun 1969 dan masa pembangunan jangka panjang ke-1 pada tahun 1969 sampai tahun 1993. Pengertian landasan historis pendidikan dan perkembangan pendidikan di Indonesia pada zaman purba hingga zaman kolonial Belanda akan dipaparkan oleh Karisma Tita. Kepada Karisma saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pengertian landasan historis pendidikan. Historis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata historia yang berarti orang yang pandai sejarah. Sedangkan pendidikan secara umum adalah pengalaman belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan sepanjang hayat. Dan secara khusus pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau praktik yang berlangsung di dalam dan di luar lingkungan hidup. Jadi, landasan historis pendidikan adalah landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah pendidikan. Materi selanjutnya tentang perkembangan pendidikan di Indonesia pada zaman purba hingga zaman kolonial Belanda. Yang pertama, zaman purba. Budaya zaman ini dikenal sebagai Paleolitik dan Neolitik. Pendidikan ini bertujuan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap adat dan nilai-nilai religi. Yang kedua, ada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan pada zaman ini, selain diselenggarakan di dalam keluarga dan masyarakat, pendidikan ini telah berlangsung di perguruan atau pesantren. Pendidikan ini bertujuan agar peserta didiknya menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, membela diri, dan membela negara. Yang ketiga, ada zaman kerajaan Islam. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dunia akhirat melalui pelaksanaan iman, ilmu, dan amal. Yang keempat, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Pada pendidikan zaman ini, utamanya dimaksudkan demi penyebaran agama Katolik. Pada tahun 1536 didirikan sekolah seminari di Ternate. Selain itu didirikan juga di Solor. Yang kelima, zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda secara umum dapat dibedakan menjadi 2 garis penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonialisme Belanda. Yang pertama, tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja murah dan demi mendukung kelanggengan penjajahan. Yang kedua, adanya dualisme pendidikan. Yang ketiga, sistem konkordansi. Yang keempat, sentralisasi pengelolaan pendidikan. Dan yang terakhir, menghambat gerakan nasional.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Karisma Tita yang telah memaparkan pokok pembahasan pematerian yang pertama dan kedua. Yang selanjutnya yaitu pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional dan pendidikan zaman pendidikan militerisme Jepang akan disampaikan oleh Rifa Fadila. Kepada Rifa saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi kali ini. Pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional dan pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Kebijakan dan praktik pendidikan yang diselenggarakan rakyat dan kaum pergerakan antara lain sebagai berikut. R.A. Kartini, Raden Dewi Sartika, dan Rohana Kudus. Adapun upaya yang mereka lakukan yaitu R.A. Kartini pada tahun 1903 membuka sekolah gadis di Jepara. Cita-citanya memberikan gambaran perjuangan dan cita-cita kaum wanita Indonesia. Raden Dewi Sartika, pada tahun 1904 ia mendirikan sekolah istri. Pada tahun 1914, sekolah istri diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Dan pada tahun 1920, tiap kabupaten di Pasundan memiliki sekolah ini. Untuk melestarikan sekolah ini dibuat Yayasan Dewi Sartika. Rohana Kudus, pada tahun 1905 ia mendirikan sekolah gadis di Kota Gedang. Pada tanggal 11 Februari 1911, ia memimpin perkumpulan wanita Minangkabau yang diberi nama Kerajinan Amai Setia. Rohana juga berjuang menerbitkan surat kabar khusus wanita. Tanggal 10 Juli 1912, Rohana menjadi pemimpin redaksi surat kabar wanita di Kota Padang yang diberi nama Sunting Melayu. Yang kedua yaitu Budi Utomo. Pada tahun 1913 mendirikan Darmoworo Study Fonds dan mendirikan Quake School di Jawa Tengah, Sekolah Guru Kepandaian Putri untuk Sekolah Kartini, 6 Normal School dan 10 kursus guru desa. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Muhammadiyah dengan berbagai sekolahnya didirikan dalam rangka memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri untuk mengatasi kristenisasi dan mewujudkan masyarakat Islam yang melaksanakan Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu Perkumpulan Putri Mahardika. Perkumpulan ini didirikan tahun 1912 bertujuan untuk memajukan pengajaran anak-anak perempuan. Yang kelima yaitu Trikoro Darmo. Berbagai organisasi pemuda dan pelajar ini bersama-sama gerakan lainnya menyumbangkan jasa-jasa yang besar demi pendidikan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Yang keenam yaitu Perguruan Taman Nasional. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Haji Dewantara mendirikan National Honoris Institute Taman Siswa, yang kemudian sekarang menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa terus berlanjut, sampai saat ini lembaga pendidikan Taman Siswa terus berkembang. Lalu ada Ksatria Institute, didirikan di Bandung oleh Ernest Francois Eugene Dewes Dekker. Dasar pendidikannya adalah kebangsaan Indonesia, terutama melalui sejarah kebangsaan. Tujuan pendidikannya yakni menghasilkan kesatria atau leadership bagi Indonesia merdeka di masa mendatang. Kemudian ada Nahdlatul Ulama atau NU, didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Diselenggarakan berbagai upaya seperti memajukan dan memperbanyak pesantren dan madrasah serta mengadakan tabligh dan pengajian. Yang terakhir yaitu INS Kayu Tanam. Indonesia's Netherlands School atau INS didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926. Perjuangan INS diarahkan demi kemerdekaan melalui pendidikan yang menekankan lulusannya agar dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau jabatan yang diberikan oleh kaum penjajah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rifa yang telah memaparkan materi ketiga. Selanjutnya materi keempat yaitu
Pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai tahun 1969 dan masa pembangunan jangka panjang ke-1 pada tahun 1969 sampai tahun 1993 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, materi yang terakhir yaitu Pendidikan Indonesia pada periode tahun 1945 sampai tahun 1969 dan masa pembangunan jangka panjang ke-1 pada tahun 1969 sampai tahun 1993 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang diselenggarakan pada tahun 1945 sampai tahun 1969. Yang pertama ada zaman revolusi fisik kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustusnya, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sejak saat itu, jenjang dan jenis pendidikan mulai disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, peletakan dasar pendidikan nasional. Sekalipun terjadi pergantian bentuk dan konstitusi negara, pendidikan nasional Indonesia tetap dilaksanakan sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 secara de facto digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan untuk seluruh daerah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, demokrasi pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950, meskipun menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah dasar bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Rencana kewajiban belajar sekolah dasar ini direncanakan selama 10 tahun pada tahun 1950 sampai tahun 1960. Pelaksanaan program ini didukung dengan PP nomor 65 tahun 1951. Yang keempat yaitu lahirnya LPTK pada tingkat universiter. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau yang disingkat dengan LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program-program pengadaan guru pada berbagai jenjang pendidikan, dimulai dari pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmunya. Yang kelima yaitu lahirnya perguruan tinggi. Antara tahun 1949 sampai tahun 1961, pemerintah Indonesia telah mendirikan berbagai perguruan tinggi, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, PTPG yang kemudian berubah nama menjadi IKIP yang sekarang yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Sumatera Utara di Medan. Pada tanggal 4 Desember tahun 1961 lahir Undang-Undang Nomor 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Pokok-pokok yang menonjol dalam undang-undang ini yang sampai sekarang masih dipertahankan adalah prinsip Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keenam yaitu era pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama tahun 1961 sampai tahun 1969. Pembangunan semesta berencana tahap pertama ini merupakan pembangunan dalam masa peralihan menuju masyarakat adil dan makmur. Demikian pula pembangunan tersebut sifatnya menyeluruh. Dasar-dasar pembangunan tersebut ialah Pancasila dan Manipol, serta untuk mengembangkan kepribadian Indonesia.
Dalam era ini, Manipol dijadikan doktrin negara dan dalam perkembangan selanjutnya, intisari Manipol dirangkumkan dengan kependekan Yusdek, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Selanjutnya yaitu pendidikan pada masa pembangunan jangka panjang ke-1. Pelaksanaan Pelita 1 PJP 1 dicanangkan mulai 1 April tahun 1969. Maka pada tanggal 28 sampai 30 April tahun 1969, pemerintah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka 1. Mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional, dan 2. Menyusun suatu prioritas pemecahan dari berbagai masalah tersebut, serta mencari alternatif pemecahannya. Salah satu hasil konferensi Cipayung itu ialah lahirnya proyek penilaian nasional pendidikan atau yang disingkat PPNP pada tanggal 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud tanggal 26 Mei 1969. Di dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJP 1 terdapat beberapa kebijakan yang terus-menerus dikemukakan, yaitu 1. Relevansi pendidikan, yang kedua, pemerataan pendidikan, yang ketiga, peningkatan mutu guru atau tenaga kependidikan, yang keempat, mutu pendidikan, dan yang kelima, pendidikan kejuruan. Pendidikan pada masa PJP 1 ini meliputi 1. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang kedua ada kurikulum pendidikan. Dalam PJP 1 telah dilakukan 3 kali perubahan kurikulum pendidikan, yaitu apa yang dikenal sebagai kurikulum tahun 1968, kurikulum tahun 1975, dan kurikulum tahun 1984. Di dalam kurikulum 1968 dirumuskan bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasilais sejati. Kurikulum tahun 1975 dikembangkan dengan menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang disingkat dengan PPSI yang selanjutnya dijabarkan ke dalam satuan pelajaran atau modul. Ciri utama kurikulum 1975 yaitu organisasi kurikulum yang berorientasi kepada tujuan pendidikan, menekankan pada CBSA dan konsep belajar tuntas. Kurikulum 1975 diperbarui dengan kurikulum 1984. Pada tingkat SMA, kurikulum ini terdiri atas program inti dan program pilihan. Yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan kejuruan. Dalam Pelita 1, selain penyempurnaan sistem sekolah kejuruan, juga ditingkatkan mutu pendidikannya, terutama mutu guru dan laboratoriumnya. Kurikulum sekolah kejuruan masih terlalu banyak mata pelajaran teorinya dan masih terbatas latihan-latihan prakteknya yang justru sangat diperlukan. Peningkatan mutu kurikulum sekolah kejuruan tersebut mengalami kesulitan, antara lain juga karena di dunia industri kita pada saat itu masih belum menyadari pentingnya kaitan antara sekolah kejuruan dengan sekolah kerja. Yang keempat yaitu kurikulum pendidikan tinggi.
Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi termasuk kurikulumnya juga telah dilaksanakan selama PJP 1. Salah satu usahanya yaitu dengan mengganti sistem kontinental dengan sistem anglosaksis, yaitu dengan penerapan sistem kredit semester atau sistem SKS pada pertengahan tahun 1970-an. Maksudnya yaitu untuk meningkatkan efisiensi internal dari perguruan tinggi yang pada saat itu memang rendah. Selain sistem SKS, mata kuliah yang diajarkan dan dikaji juga sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dalam rangka inilah dibentuk apa yang disebut konsorsium perguruan tinggi menurut program studi yang disajikan di perguruan tinggi. Yang kelima, ada sarana prasarana pendidikan. Perkembangan pendidikan di Indonesia selama PJP 1 secara kuantitatif merupakan fenomena yang menakjubkan, bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi dunia luar. Pertumbuhan jumlah siswa atau mahasiswa di berbagai jenjang dan jenis pendidikan tersebut tentu saja disertai pula dengan penambahan prasarana dan sarana pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan memang telah banyak dibangun selama PJP 1. Namun demikian, prasarana dan sarana pendidikan tersebut ternyata masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Yang keenam, ada wajib belajar. Melalui program pembangunan tadi dan dengan dicanangkannya wajib belajar sekolah dasar sejak tanggal 2 Mei tahun 1984, maka pada akhir Pelita 2, kesempatan belajar anak-anak usia 7-12 tahun praktis telah dicapai. Walaupun tentunya masih banyak terdapat sejumlah anak-anak yang hidup terpencil, anak-anak luar biasa maupun putus sekolah yang masih harus dituntaskan di dalam pembangunan selanjutnya. Wajib belajar SD 6 tahun pada Pelita 5 telah diperluas dengan perintisan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sebab itulah UNESCO pada tahun 1994 menganugerahkan bintang Avicenna kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pengakuan peranan pemerintah Indonesia dalam memajukan pendidikan rakyat. Nah, yang terakhir ada tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau yang disingkat dengan LPTK. Berkenaan dengan hal ini dalam PJP 1 antara lain terdapat dua masalah pokok, yaitu yang pertama kekurangan tenaga pengajar yang berwenang pada semua jenis dan tingkat pendidikan, dan yang kedua adalah masalah peningkatan mutu tenaga kependidikan dan LPTK. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.